Paroy! 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 Pak, tanggapan apa ditahan, Pak? Roy Suryo langsung ditahan usai ditetapkan tersangka fitnah ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo alias RS dan 7 orang lainnya sebagai tersangka kasus fitnah atas tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Lantas, apakah Roy Suryo akan langsung ditahan? Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi, penanganan Roy Suryo CS akan ditentukan usai pemeriksaan sebagai tersangka. Terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh UU terhadap penyidik yang berhubungan dengan penahanan, tentunya ada beberapa pertimbangan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik nanti pada saat pelaksanaan pemeriksaan kepada tersangka. Ujar menurutnya, penyidikan bakal memutuskan penahanan Roy Suryo CS usai mereka diperiksa sebagai tersangka. Namun, dia tak merinci waktu pemeriksaan Roy Suryo CS itu bakal dilakukan, mengatakan pemanggilan pada Roy Suryo CS itu bakal dilakukan secepatnya. Sebabnya, melalui pemeriksaan sebagai tersangka, mereka bisa memenuhi haknya untuk melakukan klarifikasi untuk dituangkan dalam BAP. Tentunya kita setelah ini akan mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan. Kami berharap dari para tersangka bisa memenuhi panggilan kami, sehingga haknya sebagai warga negara untuk menyampaikan klarifikasinya dalam berita acara itu dipenuhi juga oleh yang bersangkutan, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kali ini kita akan membahas sebuah kasus besar yang sedang menjadi sorotan nasional, penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dalam dugaan fitnah ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus ini bukan sekadar perkara hukum biasa, tapi sudah menyentuh ranah politik, etika, dan tanggung jawab moral di tengah derasnya arus informasi digital. Bagaimana perjalanan kasus ini dimulai? Apa dasar hukum yang membuat Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka sekaligus? Dan apakah benar Roy Suryo akan langsung ditahan setelah pemeriksaan? Semua akan kita bahas tuntas dalam cerita kali ini. Jadi, pastikan teman-teman simak sampai akhir, karena di balik kasus ini, tersimpan pesan penting tentang bagaimana hukum, media, dan kekuasaan saling berhadapan di negeri kita tercinta. Bab 1, Gelombang Baru Kasus Fitnah Ijazah Palsu. Jakarta kembali menjadi pusat perhatian publik. Suasana politik yang sempat tenang mendadak bergejolak setelah Polda Metro Jaya resmi menetapkan Roy Suryo bersama 7 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah mengenai ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus ini bukan isu baru, namun langkah hukum terbaru itu membuat publik kembali panas. Dalam hitungan jam, nama Roy Suryo menempati posisi puncak trending topik di berbagai platform media sosial. Isu ini bukan hanya persoalan hukum, tapi juga menyentuh ranah kepercayaan publik terhadap simbol negara. Di tengah keramaian wartawan yang menunggu pernyataan resmi, Irjen Asep Edi, Kapolda Metro Jaya, tampil di hadapan kamera dengan wajah tenang namun penuh kewaspadaan. Kami sudah menetapkan 8 orang tersangka, termasuk saudara Roy Suryo, ujarnya tegas. Kalimat itu seolah menjadi palu pengesahan bahwa kasus yang selama ini dianggap sekadar perang opini di dunia maya kini benar-benar naik ke meja hukum. Tak ada lagi ruang spekulasi, penyidik sudah bergerak dengan dasar hukum yang jelas. Namun pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru, apakah Roy Suryo akan langsung ditahan? Di media sosial, warganet berdebat sengit. Sebagian menuntut ketegasan hukum, sebagian lagi menilai langkah ini terlalu cepat dan berpotensi bermuatan politik. Situasi semakin panas ketika sejumlah tokoh politik mulai menanggapi, baik yang mendukung langkah kepolisian maupun yang menuding adanya upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Di sisi lain, Roy Suryo sendiri memilih bungkam. Tak ada pernyataan resmi dari dirinya sejak kabar penetapan tersangka itu muncul. Wartawan yang mencoba menghubunginya hanya mendapat jawaban singkat dari salah satu stafnya, "Bapak belum bisa memberikan komentar." Diamnya Roy justru membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ia sedang menyiapkan strategi hukum atau menunggu arahan dari pihak lain yang lebih berpengaruh. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai prosedur dan bukti yang ada. Kasus ini disebut sudah melalui proses panjang, mulai dari pengumpulan barang bukti digital, pemeriksaan saksi ahli, hingga analisis jejak digital unggahan yang diduga menjadi sumber fitnah. Kami bekerja berdasarkan bukti, bukan opini, tegas Irjen Asep Edi. Ia menekankan bahwa kepolisian tidak sedang mencari sensasi, melainkan menjaga marwah hukum dan keadilan. Sementara itu,
Publik menunggu langkah berikutnya. Apakah penyidik akan segera melakukan pemeriksaan terhadap Roy Suryo sebagai tersangka? Ataukah masih akan ada mediasi atau klarifikasi tambahan? Satu hal yang pasti, gelombang baru kasus fitnah ini sudah membuka babak baru dalam sejarah hukum digital Indonesia, di mana kebebasan berekspresi harus berjalan berdampingan dengan tanggung jawab moral dan hukum. Bab 2, menanti langkah hukum selanjutnya. Setelah pengumuman resmi dari Kapolda Metro Jaya, sorotan publik pun bergeser pada satu pertanyaan besar, apakah Roy Suryo akan langsung ditahan? Dari pagi hingga malam, pemberitaan televisi dan media daring terus memantau setiap perkembangan. Para pakar hukum, politisi, hingga pengamat komunikasi publik berlomba memberikan analisisnya. Sebagian menilai, dengan bukti yang cukup, penahanan adalah langkah wajar. Namun sebagian lainnya menilai bahwa kasus ini perlu kehati-hatian ekstra karena melibatkan nama besar dan isu yang sensitif, Presiden Republik Indonesia. Irjen Asep Edi menjawab pertanyaan itu dengan penuh perhitungan. Ia menjelaskan bahwa penahanan terhadap tersangka bukan keputusan emosional, melainkan langkah hukum yang harus memenuhi berbagai unsur. Terkait kewenangan penahanan, tentu ada beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar oleh penyidik, ujarnya. Menurutnya, setiap keputusan harus berdasar pada objektivitas hukum, bukan tekanan publik atau opini politik. Pernyataan ini menjadi tameng agar kepolisian tidak dianggap terburu-buru dalam mengambil tindakan. Sementara itu, di kalangan masyarakat, muncul beragam reaksi. Sebagian besar menilai langkah hukum terhadap penyebar fitnah sudah tepat, karena kasus seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Namun, ada juga yang menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Roy Suryo bisa menimbulkan preseden baru, di mana ekspresi kritik terhadap pejabat publik dianggap tindak pidana. Isu kebebasan berbicara kembali mencuat di tengah arus demokrasi digital yang semakin kompleks. Di sisi internal kepolisian, penyidik bekerja dengan tenang namun pasti. Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum telah menyiapkan rangkaian pemeriksaan mendalam. Berkas perkara disusun dengan rapi. Saksi-saksi ahli kembali dipanggil untuk memperkuat konstruksi hukum. Kami tak ingin ada celah dalam proses ini, ujar salah satu sumber kepolisian yang enggan disebutkan namanya. Ia memastikan, proses penyidikan akan berjalan profesional, tanpa intervensi pihak manapun. Sementara Roy Suryo masih memilih diam, kabar beredar bahwa tim kuasa hukumnya tengah menyiapkan langkah antisipasi. Mereka disebut akan mempelajari pasal-pasal yang dijeratkan, termasuk kemungkinan mengajukan pra-peradilan jika ditemukan kejanggalan. Beberapa pendukungnya bahkan menggelar diskusi daring, menyuarakan bahwa Roy hanyalah korban dari situasi politik yang memanas. Di media sosial, perang opini pun tak terhindarkan, antara mereka yang membela Roy dan mereka yang menuntut ketegasan hukum. Namun bagi publik luas, satu hal yang paling ditunggu adalah hasil pemeriksaan resmi Roy Suryo sebagai tersangka. Disitulah semua akan terjawab, apakah ia akan ditahan, atau justru dilepaskan dengan pertimbangan hukum tertentu. Dalam dunia hukum dan politik Indonesia yang syarat intrik, apapun bisa terjadi. Dan kasus ini, tanpa diragukan lagi, akan menjadi ujian besar bagi netralitas aparat penegak hukum di tengah pusaran opini publik yang semakin liar. Bab 3, panggilan yang ditunggu. Beberapa hari setelah pengumuman penetapan tersangka, suasana di sekitar markas Polda Metro Jaya tampak lebih sibuk dari biasanya. Wartawan dan kru televisi mondar-mandir, menunggu perkembangan baru. Para penyidik disebut tengah menyiapkan surat panggilan resmi kepada 8 tersangka, termasuk Roy Suryo. Surat itu, menurut sumber internal, akan dikirim secepatnya, agar proses hukum bisa segera berjalan. Kepastian itu kemudian dikonfirmasi oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin. Dalam konferensi pers yang berlangsung singkat, ia menjelaskan bahwa pihaknya ingin memastikan hak-hak tersangka tetap dijunjung tinggi. Kami berharap para tersangka dapat memenuhi panggilan kami. Pemeriksaan ini penting agar mereka bisa memberikan klarifikasi secara resmi dalam berita acara pemeriksaan, ujarnya dengan nada tenang namun tegas. Bagi Roy Suryo, surat panggilan ini adalah titik krusial. Ia bukan lagi pengamat atau sosok yang sekadar berkomentar di media sosial, statusnya kini tersangka kasus fitnah terhadap presiden. Para pengacaranya mulai menyiapkan strategi. Salah satu sumber terdekat mengatakan bahwa Roy sempat mengadakan pertemuan tertutup dengan tim hukumnya di kawasan Menteng. Mereka membahas langkah yang akan diambil,
termasuk kemungkinan mengajukan pra-peradilan atau membongkar data pembelaan yang katanya belum pernah diungkap ke publik. Sementara itu, opini publik kembali terbelah. Di satu sisi, banyak yang menilai pemanggilan ini sebagai langkah wajar dan adil. Di sisi lain, muncul kecurigaan bahwa kasus ini bisa menjadi alat untuk menekan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. Kalau semua kritik dianggap fitnah, maka demokrasi kita bisa mati, tulis seorang aktivis di media sosial. Namun, suara itu dibalas oleh komentar lain yang menyebutkan, kritik boleh, tapi jangan menyebar kebohongan. Di tengah situasi ini, Polda Metro Jaya tetap berpegang pada prosedur hukum. Mereka menegaskan bahwa tidak ada kepentingan politik di balik pemanggilan para tersangka. Ini murni penegakan hukum, ujar Kombes Iman. Ia juga mengingatkan bahwa kasus ini adalah bagian dari upaya kepolisian untuk menertibkan penggunaan media sosial agar tidak menjadi tempat penyebaran kebencian dan disinformasi. Hari demi hari berlalu, dan masyarakat menunggu dengan sabar kapan Roy Suryo akan datang memenuhi panggilan penyidik. Spekulasi pun bermunculan, apakah ia akan datang dengan kepala tegak dan membela diri secara terbuka, atau justru menghindar dengan alasan kesehatan atau prosedur hukum. Publik menanti, kamera menyorot, dan ruang digital kembali dipenuhi oleh satu nama yang kini menjadi simbol kontroversi, Roy Suryo. Bab 4, Tekanan Publik dan Manuver Politik. Hari-hari setelah surat panggilan dikirim, suhu politik di Jakarta meningkat drastis. Setiap stasiun televisi menayangkan berita tentang Roy Suryo hampir setiap jam. Di dunia maya, tagar-tagar kasus Roy Suryo dan tagar fitnah ijazah Jokowi menjadi trending topik yang terus berulang. Tak sedikit tokoh publik yang ikut berkomentar, mulai dari akademisi, politisi senior, hingga pengamat hukum. Masing-masing membawa narasinya sendiri, ada yang menilai kasus ini murni hukum, ada pula yang melihatnya sebagai panggung politik menjelang tahun politik yang mulai terasa. Di tengah hiruk-pikuk itu, tekanan terhadap Polda Metro Jaya semakin besar. Kapolda Irjen Asep Edi tampak berhati-hati dalam setiap pernyataannya. Ia tahu, setiap kalimat bisa ditafsirkan secara politis. Kami tidak terpengaruh oleh opini publik. Yang kami tegakkan adalah hukum, katanya dalam sebuah wawancara eksklusif. Ucapannya terdengar tegas, namun nada suaranya mengandung kehati-hatian. Ia sadar, kasus ini bukan sekadar perkara digital, melainkan ujian bagi integritas lembaga yang ia pimpin. Sementara itu, di balik layar, manuver politik mulai terlihat. Sejumlah pihak mencoba memanfaatkan kasus ini untuk menyerang atau membela pihak tertentu. Beberapa politisi oposisi menilai penetapan Roy Suryo sebagai tersangka bisa menjadi preseden berbahaya bagi kebebasan berekspresi. Namun, pihak pendukung pemerintah menegaskan bahwa ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa hukum tak pandang bulu. Tidak ada yang kebal hukum, bahkan orang yang mengaku ahli teknologi pun harus bertanggung jawab atas kata-katanya, ujar salah satu juru bicara partai pendukung pemerintah. Roy Suryo sendiri mulai membuka suara melalui akun media sosial pribadinya. Ia menulis pernyataan singkat, "Saya akan hadapi ini dengan tenang dan data yang kuat." Kalimat itu langsung viral, memancing ribuan komentar dan analisis. Banyak yang menafsirkan pernyataan itu sebagai tanda bahwa Roy tengah menyiapkan serangan balik melalui jalur hukum. Beberapa pendukungnya bahkan membuat tagar baru, tagar dukung Roy Suryo, menandakan bahwa pertarungan opini publik kini berlangsung sengit di ruang digital. Tekanan terhadap polisi pun datang dari dua arah, dari publik yang ingin keadilan segera ditegakkan, dan dari kalangan politisi yang menuntut transparansi proses hukum. Kombes Iman Imanuddin mencoba menenangkan suasana dengan menegaskan bahwa penyidikan berjalan normal dan profesional. Kami tak punya kepentingan apapun selain menegakkan hukum, ujarnya. Namun ia juga tak menampik bahwa kasus ini menjadi perhatian langsung dari Mabes Polri karena melibatkan nama besar. Di sisi lain, media terus menyorot langkah-langkah kecil Roy Suryo, mulai dari siapa pengacaranya, siapa yang menemaninya, hingga di mana ia beraktivitas. Semuanya menjadi konsumsi publik. Namun di balik gemuruh pemberitaan, tersimpan pertanyaan yang lebih dalam, apakah kebenaran akan benar-benar muncul di tengah kabut kepentingan politik? Ataukah kasus ini hanya akan menjadi satu lagi episode panjang dari drama hukum dan kekuasaan di negeri ini? Bab 5, Menjelang Pemeriksaan. Pagi itu, suasana di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya tampak berbeda. Barisan wartawan, kameramen, dan petugas keamanan sudah berjaga sejak subuh.
Mereka semua menanti satu momen penting, kedatangan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Udara Jakarta yang lembab terasa semakin berat oleh ketegangan yang menggantung di udara. Semua mata tertuju ke arah gerbang utama, menunggu sosok yang sejak lama dikenal sebagai pakar telematika itu muncul dan memberikan pernyataannya secara langsung. Dari kejauhan, iring-iringan mobil berwarna hitam perlahan memasuki halaman Polda. Seorang pria berkemeja putih turun dengan wajah serius, dialah Roy Suryo. Ia berjalan dengan langkah tenang diapit oleh dua pengacaranya. Blitz kamera menyala bertubi-tubi, menerangi wajahnya yang tampak tegang namun berusaha tenang. "Saya datang memenuhi panggilan sebagai warga negara yang taat hukum," katanya singkat kepada wartawan. Tak ada senyum, hanya tatapan yang sulit dibaca, antara keyakinan dan kekhawatiran. Di ruang pemeriksaan, penyidik sudah menyiapkan setumpuk berkas. Berita acara pemeriksaan BAP disusun dengan rapi, memuat bukti-bukti digital, tangkapan layar unggahan, dan pernyataan saksi ahli. Pemeriksaan dimulai dengan formalitas singkat, lalu berlanjut pada sesi pertanyaan yang panjang. "Apakah Anda yang mengunggah konten yang dimaksud?" tanya penyidik. Roy menjawab dengan nada hati-hati, "Saya perlu memastikan dulu konteks yang dimaksud." Jawaban diplomatisnya menunjukkan bahwa ia tidak ingin terpancing oleh pertanyaan yang bisa menjebak secara hukum. Sementara itu, di luar gedung, suasana tak kalah ramai. Sejumlah pendukung Roy berkumpul membawa spanduk bertuliskan, "Kebenaran akan menang." Mereka bersorak setiap kali ada kabar dari dalam gedung. Namun di sisi lain jalan, sekelompok warga justru berteriak menuntut agar polisi menegakkan hukum seadil-adilnya. Dua kelompok itu beradu yel-yel, menciptakan suasana panas yang nyaris memancing kericuhan kecil. Polisi pun harus turun tangan menenangkan situasi agar tidak meluas. Menjelang sore, kabar mulai beredar bahwa pemeriksaan terhadap Roy berlangsung cukup intensif. Ia diperiksa selama beberapa jam tanpa jeda panjang. Beberapa kali ia meminta waktu untuk berkonsultasi dengan pengacaranya. Namun hingga malam hari, belum ada pernyataan resmi apakah Roy akan ditahan atau diperbolehkan pulang. Jurnalis masih setia menunggu di halaman, berharap bisa mendapatkan secuil informasi yang pasti. Di dalam ruang penyidikan, keputusan penting mulai dirumuskan. Penyidik menimbang segala kemungkinan, apakah penahanan perlu dilakukan segera, atau cukup dengan kewajiban lapor. "Kami masih mempertimbangkan dari berbagai aspek," kata salah satu pejabat kepolisian dengan nada hati-hati. Semua pihak menunggu hasilnya, bukan hanya karena menyangkut satu nama besar, tetapi karena kasus ini akan menjadi simbol, seberapa jauh negara ini berani menegakkan hukum terhadap fitnah yang menyerang kehormatan kepala negara. Dan malam itu, ketika lampu-lampu gedung Polda Metro Jaya mulai meredup, publik masih menunggu satu pengumuman yang belum keluar. Apakah Roy Suryo akan ditahan malam ini? Atau justru dibebaskan sambil menunggu proses hukum berikutnya? Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, kisah panjang ini belum berakhir, baru saja memasuki babak paling menentukan. Kasus Roy Suryo kini telah membuka bab baru dalam perjalanan hukum dan politik Indonesia. Dari sekadar isu di media sosial, kini bertransformasi menjadi ujian nyata bagi keadilan dan ketegasan aparat penegak hukum. Publik masih menunggu, apakah hukum benar-benar akan berdiri tegak tanpa pandang bulu, atau justru akan kembali tunduk pada tekanan opini dan kepentingan politik. Apapun hasilnya, satu hal pasti, kasus ini telah menjadi pelajaran besar tentang tanggung jawab di era digital, di mana satu kata bisa berujung pada konsekuensi hukum yang nyata. Dan bagi kita semua, kisah ini mengingatkan bahwa kebenaran tidak selalu bersuara paling keras, tapi selalu bertahan paling lama. Mari kita tunggu bersama kelanjutan dari kasus ini, hingga keadilan benar-benar menemukan jalannya. Kalau kamu suka dengan cerita dan pembahasan seperti ini, yang mengupas sisi hukum, politik, dan realitas sosial Indonesia, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah bentuk cinta terhadap kebenaran.